Film It Fits menceritakan tentang Cynthia Winston, seorang perempuan yang memiliki kemampuan melihat hal tak kasat mata dan mampu menerawang hingga ke alam bawah sadar seseorang. Dengan kemampuannya itu, Cynthia membantu orang-orang sebagai seorang terapi spiritual. Suatu hari, Cynthia melakukan sesi terawang dengan pasiennya yang bernama Larry. Setelah sesi tersebut selesai, Larry diantar ke ruang tunggu oleh anak perempuan Cynthia yang bernama Jordan. Namun, ketenangan di rumah itu tiba-tiba terusik ketika mendengar suara ketukan pintu dari luar. Jordan segera membuka pintu dan terkejut saat melihat seorang gadis yang basah kuyup karena hujan. Gadis itu bernama Riley. Ia datang untuk meminta bantuan Cynthia. Jordan pun mempersilahkannya masuk dan menanyakan bantuan apa yang dibutuhkan. Riley kemudian mengungkapkan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk menyingkirkan bayangan hitam misterius yang selalu mengikutinya. Cynthia yang merasakan adanya aura kuat dan mengerikan segera keluar dari ruangannya untuk menemui Jordan dan Riley. Betapa terkejutnya Cynthia saat ia melihat sosok bayangan hitam yang tinggi, besar dan menyeramkan sedang menempel tepat di belakang tubuh Riley. Belum selesai keterkejutannya, ayah kandung Riley tiba-tiba datang dan memaksa putrinya untuk pulang. Ia tidak ingin Riley berada di tempat seperti itu. Yang ia maksud adalah rumah Cynthia. Meski Riley menolak dan tetap ingin mendapatkan pertolongan dari Cynthia, pada akhirnya ia menuruti ayahnya dan pergi bersamanya. Setelah Riley dan ayahnya meninggalkan rumah, Cynthia mengungkapkan bahwa ia merasakan sesuatu yang sangat menyeramkan dan bahaya. Karena itu Cynthia memutuskan untuk tidak ikut campur dalam permasalahan Riley. Namun Jordan berusaha meyakinkan ibunya bahwa hanya Cynthia lah yang mampu membantu gadis malang sepertinya yang kini diikuti oleh energi jahat yang dapat mengancam nyawanya. Sayangnya Cynthia tetap bersikukuh bahwa keselamatan dirinya dan Jordan adalah yang utama. Jordan pun merasa sangat kecewa meski berusaha memahami keputusan ibunya. Keesokan harinya Jordan berpamitan kepada Cynthia dengan alasan ingin pergi jalan-jalan bersama temannya dan minta agar ibunya menghubunginya jika terjadi sesuatu. Namun kenyataannya Jordan berbohong. Ia tidak pergi bersama temannya, melainkan menuju rumah Riley untuk mencoba memberikan bantuan. Setibanya di sana, Jordan langsung diusir oleh ayah Riley. Sikap sang ayah yang aneh dan penuh kecurigaan justru membuat Jordan semakin yakin bahwa Riley benar-benar berada dalam bahaya dan sangat membutuhkan pertolongannya. Meski telah diusir, Jordan tidak menyerah dan berusaha mencari cara untuk mengetahui kondisi Riley. Jordan berpura-pura pergi, namun diam-diam dia kembali dan masuk ke dalam rumah ketika ayah Riley sedang lengah. Di dalam rumah, ia menemukan sebuah pintu yang terlihat sangat mencurigakan. Saat dibuka pintu tersebut ternyata berisi pakaian-pakaian yang digantung rapi, seolah-olah hanya sebuah lemari biasa. Namun kejanggalan itu justru membuat Jordan yakin bahwa tempat tersebut menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian Jordan menemukan sebuah pintu kecil yang terkunci dengan gembok. Ia segera mencari alat untuk membukanya. Setelah berhasil, pintu kecil itu pun terbuka, menghantarkan Jordan ke sebuah ruang rahasia yang selama ini disembunyikan. Saat memasuki ruangan rahasia itu, tanpa berpikir panjang Jordan langsung masuk sambil memanggil-manggil nama Riley. Namun tak ada jawaban sama sekali. Suasana di dalam ruangan justru terasa semakin gelap dan mencekam. Karena mulai panik, Jordan pun memutuskan untuk menghubungi ibunya. Tiba-tiba pintu di belakangnya terbuka dan Riley muncul di ambang pintu. Di saat yang bersamaan, panggilan telepon Jordan ternyata sudah tersambung dengan ibunya yang bernama Cynthia. Namun belum sempat Jordan berkata apa-apa, sebuah pukulan keras dari benda telepon. Orang yang memukul Jordan tak lain adalah ayah Riley. Menyadari telepon masih tersambung, ia segera mematikan panggilan tersebut, membuat Cynthia semakin diliputi rasa cemas. Tak lama setelah itu, Cynthia menerima telepon dari seorang temannya yang bernama Agatha. Dari Agatha lah Cynthia mengetahui bahwa Jordan sebenarnya pergi ke rumah seorang gadis bernama Riley untuk memberikan pertolongan. Mendengar hal itu, Cynthia terkejut dan langsung meminta Agatha mengantarkannya ke lokasi tempat Jordan berada. Sementara itu, Jordan mulai sadar dari pingsannya. Saat membuka mata, ia melihat beberapa sosok manusia dengan wajah rusak dan tubuh tak berbentuk sempurna. Ia pun menyadari bahwa orang-orang itu adalah tumbal yang dikorbankan oleh ayah Riley. Semua itu dilakukan demi menyelamatkan Riley agar tidak bernasib sama seperti ibunya. Terungkap bahwa sosok entitas hitam mengerikan tersebut merupakan jelmaan setan yang sebelumnya merasuki ibu Riley. Sang ibu akhirnya meninggal karena tubuhnya digerogoti oleh makhluk tersebut. Setelah inangnya mati, setan itu pun berpindah dan menempel pada tubuh Riley. Karena itulah ayah Riley melakukan suatu penumbalan, mengorbankan orang lain demi melindungi anaknya. Dalam kondisi terkejut dan ketakutan, Jordan pun berusaha menjelaskan bahwa kedatangannya ke
rumah itu adalah untuk membantu melepaskan Riley dari makhluk yang menempel di tubuhnya. Namun ayah Riley sama sekali tidak percaya siapapun. Ia bersikeras bahwa tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan anaknya dan meminta Jordan untuk tidak ikut campur. Karena Jordan sudah mengetahui rahasia tersebut, ayah Riley memutuskan menjadikannya sebagai korban berikutnya. Setelah itu ia mengajak Riley pergi meninggalkan tempat tersebut dan berencana kabur entah kemana. Namun Riley tak tega meninggalkan Jordan. Diliputi rasa bersalah dan kasihan, Riley akhirnya mengkhianati ayahnya sendiri. Ia kembali ke ruangan tempat Jordan disekap dan melepaskan ikatannya. Jordan pun berhasil melarikan diri dan akhirnya bertemu dengan Cynthia yang baru saja tiba di lokasi. Keduanya langsung berpelukan. Jordan menangis menyesali perbuatannya karena telah membangkang ibunya dan hampir kehilangan nyawanya akibat tindakan gegabahnya sendiri. Cynthia menenangkan Jordan, mengatakan bahwa semuanya tidak ada masalah selama putrinya selamat. Namun ternyata sebelumnya ada kejadian traumatis di mana saat Jordan berusaha kabur, ayahnya Riley menyadari kejanggalan dan segera kembali ke ruangan tempat Jordan berada. Di sana Jordan langsung ditodong dengan pistol. Melihat hal itu, Riley berdiri di depan Jordan menghalangi ayahnya. Ia memohon agar ayahnya mempercayai Jordan karena Jordan adalah satu-satunya harapan mereka untuk terbebas dari jeratan makhluk tersebut. Namun ayah Riley tetap pada keputusannya. Ia menembak dan peluru itu justru mengenai Riley sendiri. Riley pun tewas seketika. Bersamaan dengan kematiannya, jelmaan setan yang menempel di tubuhnya menghilang. Lalu mencari inang baru. Sialnya makhluk itu justru berpindah dan merasuki tubuh Jordan. Sejak saat itu Jordan mulai bisa melihat wujud jelmaan tersebut secara langsung dan mengalami trauma berat. Untuk menyelamatkan putrinya, Cynthia akhirnya melakukan satu-satunya cara yang tersisa, yaitu masuk ke dalam pikiran Jordan untuk mengusir makhluk itu dari alam bawah sadarnya. Namun cara ini sangat berbahaya dan bisa merenggut nyawa Cynthia. Karena itulah selama proses tersebut berlangsung dibutuhkan seseorang untuk menyadarkan Cynthia jika kondisinya memburuk. Di sanalah Agatha berperan siap membantu dan menarik Cynthia kembali jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tak butuh waktu lama setelah Cynthia masuk ke dalam alam bawah sadar Jordan, ia langsung dikejutkan oleh kemunculan makhluk yang menyeramkan itu. Makhluk tersebut menyerang tanpa ampun, mencengkram tangan Cynthia dan mulai menggerogoti tubuhnya. Tangannya perlahan terlihat menghitam dan kosong. Melihat kondisi itu, Agatha yang panik langsung menampar wajah Cynthia untuk menyadarkannya. Cynthia akhirnya tersadar, namun ia menyadari satu hal dari dirinya, yaitu belum berhasil menyelamatkan Jordan. Cynthia kemudian memutuskan untuk mencari informasi tentang asal-usul entitas menyeramkan tersebut. Ia mendatangi rumah sakit dan bertanya pada perawat mengenai dokter yang dulu menangani ibu Riley. Setelah mendapatkan alamat dokter tersebut, Cynthia segera mendatanginya. Dokter itu menceritakan bahwa kondisi ibu Riley sangat mengenaskan. Rambutnya rontok habis hanya dalam waktu 2 minggu. Kukunya membusuk, lalu pembusukan menyebar hingga ke tulang dan organ dalam, sampai akhirnya ia meninggal dunia. Di sisi lain, Jordan sempat sadar dan mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Saat ia keluar untuk mencari sumber suara tersebut, seseorang tiba-tiba membiusnya. Jordan kembali pingsan. Tak lama kemudian Cynthia pulang ke rumah, namun dia mendapati Jordan telah menghilang. Cynthia langsung histeris dan meminta tolong. Sementara itu Jordan ternyata telah dikubur hidup-hidup oleh ayah Riley yang masih hidup. Ayah Riley melakukan hal itu karena dendam atas kematian anaknya, sekaligus karena ia tahu bahwa entitas yang sebelumnya menempel pada Riley kini telah berpindah ke tubuh Jordan. Dalam pikirannya sendiri, ia percaya bahwa dengan membiarkan Jordan mati sendirian digerogoti entitas tersebut, makhluk itu akan lenyap dan tidak berpindah ke tubuh siapapun lagi. Namun semua itu hanyalah pembenaran dari sudut pandangnya sendiri. Berpindah ke adegan selanjutnya, Cynthia meminta bantuan polisi dan Agatha untuk mencari putrinya. Saat Cynthia sedang menjelaskan situasinya, ayah Riley tiba-tiba muncul, menyerahkan diri ke kantor polisi dan langsung diamankan. Cynthia menanyakan keberadaan Jordan, namun pria itu menolak menjawab dan dibawa ke ruang interogasi. Karena tak mendapatkan jawaban, Cynthia minta izin kepada teman polisinya untuk menemui ayah Riley secara langsung dan merawang ke dalam alam bawah sadarnya. Setelah diizinkan, Cynthia masuk ke pikirannya dan akhirnya mengetahui bahwa Jordan dibawa ke area hutan terpencil. Cynthia, Agatha dan pihak
kepolisian segera menuju lokasi tersebut. Namun Cynthia menyadari bahwa jika polisi ikut campur dalam proses penyelamatan dengan cara rasional semata, hal itu justru bisa membahayakan Jordan. Polisi tidak akan percaya pada metode terapi alam bawah sadar, dan jika Jordan diambil tanpa penanganan khusus, nyawanya justru terancam, sementara entitas itu belum tentu musnah. Demi menyelamatkan putrinya, Cynthia dan Agatha akhirnya menjauh dari pengawasan polisi dan menuju titik lokasi Jordan dikubur hidup-hidup. Agatha bertugas mengalihkan perhatian polisi agar Cynthia bisa berfokus melakukan ritual. Cynthia membaca mantra dan masuk ke dalam ingatan Jordan. Di sanalah ia bertemu dengan putrinya, namun Cynthia memilih fokus mencari makhluk tersebut. Tak lama kemudian entitas itu muncul. Cynthia dengan sengaja membiarkan makhluk itu mencekiknya demi bisa masuk ke dalam ingatan sang entitas. Di dalam ingatannya, makhluk itu mengatakan bahwa ia lapar dan ingin memakan daging manusia. Saat Cynthia mencoba mengalihkan perhatiannya dan bersiap-siap menyerang dengan parang yang ia pegang, makhluk itu justru berhasil menyerangnya dari belakang. Kaki dan tangan Cynthia terikat, membuatnya tak berdaya. Melihat ibunya dalam bahaya, Jordan panik dan memanggil nama ibunya agar segera sadar, namun usahanya gagal. Akhirnya Jordan mengambil alih tugas ibunya. Ia membaca mantra yang sama masuk ke dalam ingatan makhluk tersebut dan melihat ibunya terikat dan siap disantap. Tanpa ragu, Jordan mengambil parang dan menusukkannya ke kepala makhluk itu. Jeritan makhluk tersebut menggema keras. Jordan segera melepaskan ikatan tangan dan kaki di ibunya. Tanpa membuang waktu, dengan kapak dan parang di tangan mereka, Cynthia dan Jordan menghancurkan makhluk itu hingga benar-benar musnah. Cynthia pun tersadar dengan nafas tersengal-sengal dan ia melihat seorang teman polisinya yang ternyata sejak tadi menjaga mereka. Setelah Cynthia sadar, polisi itu memanggil rekan-rekannya dan mengabarkan bahwa Cynthia dan Jordan telah ditemukan. Jordan juga berhasil sadar meski tubuhnya masih lemah. Kabar keselamatan ibu dan anak itu membuat Agatha akhirnya bisa bernafas lega. Ini dia cerita yang menegangkan hingga membuat ikutan takut menjadi menu makanan makhluk tersebut, dan alhamdulillahnya endingnya sesuai harapan, yaitu happy ending. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa pencet like-nya, kasih komentar kalau ada saran dan kritik, serta masukan mau alur cerita genre apa lagi nih. Dan terakhir, jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan konten alur cerita menarik lainnya. Terima kasih.